Salam para Telinta Prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan mengupas materi tentang komunikasi publik, khususnya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas 4 topik utama, yaitu kerangka konseptual komunikasi publik, produksi konten digital media sosial, pelayanan informasi publik atau PPID, dan komunikasi krisis dasar. Topik-topik ini adalah bekal teknis yang akan membuat para talenta prima semakin percaya diri dan profesional di bidang komunikasi publik kementerian. Sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita lihat di mana posisi kita dalam perjalanan belajar ini. Tujuan pembelajaran level 2 ini adalah peserta mampu melaksanakan kegiatan komunikasi publik secara teknis, profesional, dan terstandar. Ini mencakup seluruh aspek, mulai dari produksi konten, pelayanan informasi, dokumentasi, hingga penanganan awal situasi krisis komunikasi dalam rangka mendukung penguatan citra dan reputasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selama ini Anda sudah sering mendengar kata komunikasi publik, tapi pernahkah Anda bertanya, apa sih yang sebenarnya kita lakukan di lapangan? Apa saja keterampilan konkret yang harus kita kuasai? Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar. Apa itu komunikasi publik? Bayangkan Anda seorang chef. Mengetahui resep itu penting, tapi yang membuat makanan tersaji di meja tamu adalah kemampuan memasak yang sesungguhnya, yaitu memotong, menggoreng, menyajikan. Komunikasi publik operasional kurang lebih seperti itu. Kita berbicara tentang praktik nyata, bukan sekedar teori. Di tingkat operasional, komunikasi publik bergerak dalam sebuah siklus yang berulang. Mari kita kenali bersama. Pertama, perencanaan konten. Disinilah kita mengidentifikasi isu apa yang perlu dikomunikasikan, siapa yang ingin kita jangkau, dan platform apa yang paling tepat. Kedua, produksi. Inilah saatnya kita beraksi, menulis, mendesain, merekam, dan menghasilkan materi komunikasi yang berkualitas. Ketiga, distribusi. Setelah materi siap, kita sebarkan melalui saluran yang sudah ditentukan, seperti media sosial, website, media massa, dan sebagainya. Keempat, pemantauan. Kita perlu tahu bagaimana respons publik dan media terhadap informasi yang kita bagikan. Kelima dan terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Dari hasil pemantauan, kita pelajari apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk siklus berikutnya. Kelima langkah ini membentuk satu siklus yang terus berputar. Semakin kita kuasai setiap tahapannya, semakin efektif komunikasi publik yang kita hasilkan. Sederhana kan? Oke, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin paling dekat dengan keseharian, yaitu media sosial. Saat ini, akun media sosial resmi kementerian adalah jendela langsung antara pemerintah dan masyarakat. Tidak ada perantara, tidak ada delay. Artinya, pesan kita bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan menit. Tapi, tunggu. Bukan berarti kita bisa posting sembarangan ya. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kalender konten yang berisi jadwal editorial yang menentukan kapan, apa, dan di platform mana kita akan posting. Kedua, setiap konten harus punya tujuan yang jelas. Apakah kita ingin menginformasikan kebijakan baru, mempromosikan layanan, mengajak partisipasi publik? Ketiga, kenali target audiens. Keempat, pilih platform yang tepat. Sebagai contoh, Instagram bagus untuk konten visual, X untuk pembaruan cepat dan diskusi, YouTube untuk video edukatif yang panjang, TikTok untuk menjangkau generasi muda. Lalu bagaimana standar konten yang baik? Ada 5 dimensi utama, yaitu copywriting yang ringkas dan informatif, desain visual sesuai panduan identitas kementerian, foto dan video berkualitas, penggunaan hashtag yang terencana, dan penjadwalan posting pada waktu optimal. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa setiap konten resmi wajib melalui proses review dan mendapat persetujuan pejabat berwenang sebelum dipublikasikan. Ini bukan birokrasi yang mempersulit, tapi justru perlindungan bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang sangat penting dari sisi hukum dan hak warga negara, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, atau yang biasa kita kenal sebagai PPID. PPID bukan sekedar formalitas. Keberadaannya adalah amanah langsung dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dari kementerian kita.
dan kita wajib melayaninya dengan baik. Bagaimana alur pengelolaan permohonan informasi? Langkah pertama, penerimaan. Permohonan bisa masuk melalui berbagai saluran, langsung, email, portal PPID, atau SP4N Strip lapor. Langkah kedua, verifikasi. Periksa kelengkapan permohonan dan cek apakah informasi tersebut ada dalam daftar informasi publik. Langkah ketiga, telaah klasifikasi. Tentukan apakah informasi yang diminta termasuk informasi terbuka, berkala, serta-merta, atau dikecualikan. Langkah keempat, pemberian tanggapan. Petugas PPID wajib merespons dalam 10 hari kerja dan bisa diperpanjang 7 hari kerja. Langkah kelima, dokumentasi. Catat seluruh proses dalam register PPID dan simpan dengan sistematis. Satu hal yang perlu diingat, jika permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan keberatan. Dan jika tidak terselesaikan, mereka bisa membawa sengketa ke Komisi Informasi. Kita sampai di topik terakhir, dan bisa jadi yang paling menantang, komunikasi krisis. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu krisis komunikasi. Krisis adalah situasi yang mengancam reputasi institusi, membutuhkan penanganan segera, dan tidak bisa diselesaikan dengan prosedur rutin. Dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, krisis bisa muncul dari berbagai sumber, seperti insiden keamanan di lembaga pemasyarakatan, kontroversi kebijakan keimigrasian, pemberitaan negatif yang viral di media sosial, atau kejadian darurat yang melibatkan warga negara asing. Ketika krisis terjadi, ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang. Pertama, berkomunikasi pertama, cepat dan akurat. Kekosongan informasi akan selalu diisi oleh spekulasi dan rumor. Jangan biarkan itu terjadi. Kedua, transparan tentang ketidakpastian. Lebih baik mengakui bahwa kita belum memiliki semua fakta daripada memberikan kepastian palsu. Ketiga, ekspresikan empati. Sebelum berbicara soal fakta dan tindakan, tunjukkan kepedulian tulus kepada mereka yang terdampak. Keempat, konsistensi pesan. Semua pernyataan dari seluruh jajaran kementerian harus satu suara. Kelima, tindakan. Berbicara lebih keras dari kata-kata. Sertakan selalu informasi tentang langkah konkret yang sedang dan akan diambil. Luar biasa, kita telah menyelesaikan seluruh materi belajar kita hari ini. Ingat, komunikasi publik yang baik bukan hanya tugas profesional kita. Ini adalah kontribusi nyata kita dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Teruslah menjadi teladan dan senantiasa bangga melayani bangsa.